A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, anak-anak sayang semuanya, anak soleh dan solehah. Mari kita awali pertemuan ini dengan baca doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kelancaran bicara. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Materi hari ini, materi fikih. Hari ini Ibu akan mengulang kembali masalah sholat. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita tentang bacaan sholat, gerakan sholat. Hal ini kenapa hari ini materi ini Ibu ulang kembali? Saat EAP kemarin praktek, Ibu masih melihat nih, ternyata secara materi yang sudah diberikan, prakteknya ini masih ada yang belum pas. Yuk kita sekarang sama-sama di bulan suci Ramadan ini, kita ulang kembali masalah sholat. Mudah-mudahan setelah perbaikan ini, kedepannya kakak-kakak sayang, gerakan sholat itu kita benahi lagi sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Siap sayang? Ya. Praktek sholat itu diawali dengan apa sayang? Gerakan takbiratul ihram. Tuh. Nah, gerakan takbiratul ihram itu, coba kakak semuanya, gerakan takbiratul ihram. Ya. Masih ada yang begini, masih ada. Coba rasakan. Allahu Akbar. Jadi ada tarikan ke belakang. Rasakan gerakan, tidak hanya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ada yang ditarik di sini. Rasakan. Coba mulai lagi. Allahu Akbar. Takbirnya mana sayang? Setelah takbir kita membaca apa sayang? Doa iftitah. Doa iftitah itu ada yang Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, dan satu lagi yang dicontohkan juga ada 3 dari Rasulullah ya. Nah, Ibu ambil sini yang Allahumma ba'id baini. Nah, setelah baca doa Allahumma ba'id baini, kita membaca apa? Sebelum Al-Fatihah. Ta'awuz ya. Bacaan ta'awuz bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa harus baca ta'awuz? Nah, itu tadi. Setan itu tidak mengganggu kita pada saat sholat. Kenapa? Apa merasa nggak ketika sholat itu kita kadang-kadang kepikir, ada wangi apa nih, makanan apa nih, orang imamah bikin buka puasa, atau tak ada suara apa, oh film ini nih, kesenangan aku nih. Nah ini sebenarnya dengan membaca ta'awuz itu dengan sungguh-sungguh kita berharap sholat itu momen apa sih? Kita sedang apa? Sedang menghadap Allah. Allah itu hadir kepada kita. Nah sekarang pada saat sholat kita hanya asal. Jangan, kesempatan nih sayang ya. Kalau kakak sudah balik, ketika sholat sudah menjadi kewajiban, hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Ya, jangan kita nunggu kita tidak ada dulu baru ketemu Allah, jangan. Tapi pada saat sholat itu momen ketemu Allah, sungguh-sungguh ketemu Allah. Ketika takbir, ta'awuz dengan supaya kita tidak diganggu oleh setan. Kita takbir kemudian kita lafazkan Al-Fatihah dengan lafaz yang benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya, panjang pendeknya, kemudian makhorijul hurufnya, kemudian juga dipahami maknanya, artinya. Karena dalam Al-Fatihah itu adalah doa. Ya. Kemudian diakhiri dengan amin. Kalau baca surah Al-Fatihah kan tidak ada aminnya, tapi ketika sholat diakhiri dengan amin. Setelah itu kita membaca surah pendek yang lain. Nah sama, ketika pilihan doa sholat yang lain, bacaan surah pendek yang lain, pilih yang kakak benar-benar hafal sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kemarin pada saat itu hanya 1 anak yang makhorijulnya pas. Nah inilah PR buat bu guru semua. Ayo benahi lagi, kita semua benahi lagi sayang ya. Kemudian pada saat
kita sudah membaca surah pendek, apa yang kita lakukan? Rukuh. Takbir, rukuh. Nah, rukuh itu badan kita kan begini ya. Sejajar. Rasakan. Pada saat rukuh, pandangan kita kemana? Ke bawah. Ke bawah itu ada apa? Ada tanah. Ada sajadah. Di bawah sajadah ada apa? Ada tanah. Kiblat. Memang menghadapnya kita ke kiblat. Tapi ketika kita rukuh, pandangan kita kemana? Ke tanah. Tanah itu tempat apa? Nah, kalau kita nanti meninggal, kita bakal dikubur di tanah, betul? Nah, ketika pandangan kita ke bawah, oh iya nanti aku akan mati. Ketika aku mati ini akan di bawah. Di sana aku akan diazab. Diazab. Akan merasakan azabnya Allah. Nah, bagaimana supaya kita menjaga sholat kita dengan khusyuk tadi ya? Kemudian takbiratul ihramnya juga tadi dengan gerakan ini, karena ini nilai-nilai kesehatan luar biasa. Ketika kita rukuh, darah itu mengalir. Set. Darah itu mengalir. Yang tadinya begini, kalau darah mengalir ke atas lama atau cepat? Tek tek tek. Lama kan? Tek 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 tek. Tapi ketika rukuh, langsung darah itu turun. Masih ke sini. Nah, kemudian kita sujud kan? Sujud, tangan kita di telapak tangan kita dibuka, kemudian kita palanya rukuh begini, itu darah mengalir lagi. Set, kemana Kak? Ke kepala, bukan ke mata, tapi ke otak kita. Otak itu tempat apa? Tempat berpikir. Tidak hanya berpikir saja. Otak itu sumber dari bagaimana kita bersikap. Bayangkan ketika rukuh, ketika sujud, darah itu mengalir set ke otak kita, diberi nutrisi. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak sholat, itu darah naiknya lama. Dan cuma sedikit singkat waktu udah merosot. Tapi ketika sujud, kita berlama-lama dengan ucapan apa, doa sujudnya misalnya. Nah, masih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Ibu guru sudah mengajarkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tidak hanya ucapan tasbih tapi juga ada doa di situ. Allahumma gfirli. Ketika kita sudah ini usia sudah balik kan ya? Nah, ketika sudah balik ini, dari apa saja kita bisa melakukan kesalahan? Dari mata, betul? Hati. Dari mana lagi? Mulut. Mana lagi? Telinga. Dari anggota badan. Dari ini. Dari otak kita mikir yang aneh-aneh. Ketika di otak tidak dijaga, di mata kita melihat telinga kita, hati kita. Terus setan itu, tadi kan udah baca at-ta'awuz, a'udzubillah. Nah, itu setan itu terus bergeliat supaya apa? Sholat kita tuh gagal, supaya sholat kita lemah, supaya sholat kita tuh tidak ada nilainya. Mau seperti itu? Lawan itu. Makanya setan itu harus kita kita imbangi dengan terus fokus dengan bahwa kita sedang menghadap Allah. Bahwa ketika kita ruku, kita sujud, pandangan kita bawah, bahwa kita nanti akan mati. Apakah ibu duluan mati? Belum tentu. Jangan-jangan kakak duluan. Jangan yang Bu Ella duluan. Jangan-jangan yang lain duluan. Nah, ini kita nggak tahu. Jadi persiapkan diri kita bahwa ketika kita ruku, sujud itu kita kita fokus bahwa kita akan kembali ke tanah. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, itulah yang harus kita jaga supaya segala perbuatan kita ini jauh dari yang dilarang oleh Allah dan selalu dekat dengan Allah. Dan kita ketika kita berbuat salah, kita cepat istighfar, cepat oh iya aku salah. Nah, jadi siap ya sayang ya. Nah, itulah kemudian juga ketika kita sedang rukus itu gerakan-gerakan itu sudah dalam penelitian secara kesehatan itu sudah luar biasa sekali. Ketika sujudnya, ketika rukuhnya, tangan kita dibuka seperti apa, badan kita seperti apa. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Praktekkan bagaimana kita sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah.
Baik, kita berdiri sayangku. Baik, alhamdulillah. Nah, kakak ingat-ingat ya sayang ya. Jadi sholat itu luar biasa saat kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Jadi ketika Allah itu siapa sih? Iya, Tuhan. Nama lainnya Allah apa? Ada 99 nama loh. Ya kan? Iya. Yang Maha Esa, Maha Pengasih. Segalanya luar biasa. Jadi Allah yang Maha segalanya itu, kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha. Kita ini apa? Kita ini hanya ciptaannya, makhluknya, ciptaannya. Terus kita mau merasa, aku kan pinter, aku kan ini, aku kan itu. Ada. Iya. Kita pinter karena apa? Kita diberikan otak, diberikan sehat, itu semua dari Allah, Zat yang sehari-hari kita sembah. Makanya momen sholat ini, ibu, setiap momen sholat itu kondisikan bahwa kalian sedang menghadap Zat yang Maha.